Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya, Meshi Normalinda. Nah teman-teman, di 2 minggu sebelumnya saya sudah mereview buku yang berjudul Statistika Dasar, baru bab 1 dan bab 2. Nah, di minggu sekarang ini saya akan melanjutkan mereview buku tersebut, tepatnya pada bab 3 tentang macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel. Nah teman-teman, sebelumnya ketika kita melakukan penelitian, pasti kita itu mengumpulkan data. Nah, data yang terkumpul tersebut itu biasanya masih belum disusun secara teratur. Maka, untuk keperluan penganalisisan, kita itu harus menyusun data tersebut itu dalam sebuah tabel. Nah, maka dari itu, pada bab ketiga ini akan dibahas mengenai aturan-aturan pembuatan tabel, kemudian macam-macam tabel, dan bagaimana sih cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, teman-teman, yang pertama mengenai aturan-aturan pembuatan tabel. Nah, ketika kita membuat tabel, kita itu harus memperhatikan aturan-aturan seperti yang pertama, judul tabel. Judul tabel itu harus ditulis di tengah-tengah teratas, kemudian harus menggunakan huruf kapital semua, dan judul tabel itu harus ditulis secara singkat dan jelas. Yang kedua, judul kolom, yang ketiga judul baris. Nah, judul kolom dan judul baris itu harus ditulis secara singkat dan jelas. Aturan yang keempat yaitu di kiri bawah tabel itu dibuat catatan bila perlu dan ditulis sumber. Kemudian aturan yang selanjutnya bahwa data waktu hendaknya berurutan. Jadi datanya itu harus berurutan. Kemudian aturan yang selanjutnya yaitu data kategori disusun menurut kebiasaan. Nah, itu aturan. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu macam-macam tabel. Macam-macam tabel itu ada 3. Ada tabel baris kolom, ada tabel kontingensi, dan ada tabel distribusi frekuensi. Nah, di bab sekarang ini saya akan mengkhususkan atau saya akan hanya membahas pada tabel distribusi frekuensi. Lalu apa sih tabel distribusi frekuensi itu? Tabel distribusi frekuensi yaitu sebuah tabel yang berisi nilai-nilai data. Dengan nilai-nilai tersebut itu dikelompokkan ke dalam interval-interval dan setiap interval itu nilai masing-masingnya mempunyai frekuensi. Nah, itu tabel distribusi frekuensi. Nah, adapun bentuk umum tabel distribusi frekuensi itu seperti ini, teman-teman. Teman-teman, di dalam tabel distribusi frekuensi ini ada beberapa istilah yang harus diketahui. Yang pertama, istilah kelas interval. Kelas interval yaitu kelompok nilai data yang berupa interval. Yang kedua, istilahnya ujung bawah. Ujung bawah yaitu bilangan yang terdapat di sebelah kiri interval nilai data untuk setiap kelas interval. Yang ketiga, ujung atas. Nah, istilah ujung atas ini adalah bilangan yang terdapat di sebelah kanan interval nilai data untuk setiap kelas interval. Yang keempat, batas bawah. Nah, batas bawah ini merupakan bilangan yang diperoleh dengan cara ujung bawah dikurangi ketelitian data yang digunakan. Nah, istilah yang kelima yaitu batas atas. Nah, batas atas ini merupakan bilangan yang diperoleh dengan cara ujung atas ditambah dengan ketelitian data yang digunakan. Nah, istilah yang keenam yaitu titik tengah atau tanda kelas, yaitu bilangan yang diperoleh dengan cara ujung bawah ditambah dengan ujung atas. Kemudian hasilnya itu dibagi 2 untuk setiap kelas interval. Nah, adapun yang istilah yang ketujuh yaitu panjang kelas. Nah, panjang kelas ini merupakan bilangan yang diperoleh dari jarak atau selisih antara jumlah bawah dan ujung atas dengan ujung bawahnya itu termasuk dihitung. Pembahasan yang terakhir yang ketiga yaitu bagaimana sih cara membuat tabel distribusi frekuensi ini. Nah, ini ada langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, menentukan nilai rentang. Nah, nilai rentang itu data terbesar dikurangi data yang terkecil. Nah, itu nilai terrentang. Yang kedua, menentukan banyak kelas dengan menggunakan aturan Burgess, yaitu seperti ini, teman-teman. K sama dengan 1 ditambah dalam kurung 3 dikurang 3 dikali log N. N itu banyaknya data. Kemudian yang ketiga, tentukan panjang kelas interval dengan menggunakan rumus seperti ini, teman-teman. P sama dengan, kan tadi nilai rentangnya sudah diketahui, kemudian banyak kelasnya sudah diketahui. Nah, ini untuk menentukan panjang kelas interval, yaitu rumusnya rentang yang tadi dibagi dengan banyaknya kelas. Gitu. Kemudian yang keempat,
Menentukan ujung bawah kelas interval pertama, dan yang terakhir, masukkan semua nilai data ke dalam interval nilai data dengan bantuan tali, yaitu seperti ini teman-teman. Dengan menghilangkan kolom tali, ada kata tali itu ya. Dengan menghilangkan kolom tali ini, hasil tabel distribusi frekuensi yang sebenarnya dapat dilihat seperti ini teman-teman. Itu dengan menghilangkan kolom tali. Nah ini tabel distribusi frekuensi. Sekian teman-teman pembahasan bab 3-nya mengenai macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di minggu yang keempat yang selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.